Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai penyajian data. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Oke, persiapkan mental dan fisik kalian untuk mengikuti pembelajaran. Selamat belajar! Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Untuk yang pertama, yaitu ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan data digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data. Nah, ukuran pemusatan tersebut terdiri dari yang pertama yaitu min. Min yaitu perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada data berkelompok. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan X bar adalah rata-rata, kemudian FI sebagai frekuensi, dan XI merupakan nilai tengah. Contoh soal. Berikut adalah data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Hitunglah rata-rata usia 50 orang terkaya di Indonesia tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita buat tabel terlebih dahulu untuk mempermudah pengerjaannya. Yang harus kita cari yaitu titik tengah dari setiap interval kelas yang ada. Untuk rumus titik tengah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu setengah dikali batas atas ditambah dengan batas bawah. Kemudian kita kalikan setiap titik tengah yang sudah kita dapatkan dengan frekuensi dari setiap interval kelasnya. Contoh untuk interval kelas pertama yaitu 30 sampai 34. Kita cari titik tengahnya yaitu setengah dikali 30 ditambah 34. Hasilnya sama dengan 32. Kemudian titik tengah tersebut kalikan dengan frekuensi 32 dikali 5, hasilnya 160. Nah, setelah semua tabelnya terisi, maka akan didapatkan frekuensi atau FI-nya sama dengan 50 dan FIXI-nya sama dengan 2180. Dengan begitu, dapat kita hitung rata-rata data berkelompok tersebut adalah sebagai berikut. 2180 dibagi 50, hasilnya yaitu 43,6. Maka rata-rata usia 50 orang terkaya di Indonesia tersebut adalah 43,6 tahun. Yang kedua yaitu median. Median adalah titik tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data berkelompok. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk ME-nya sebagai median, kemudian TB sebagai tepi bawah kelas median, N-nya jumlah data, FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian FI frekuensi data pada kelas median, dan P sebagai panjang kelas. Contoh soal. Diperoleh nilai ujian siswa dalam satu kelas sebagai berikut. Tentukan median nilai ujian siswa tersebut. Penyelesaian. Sebelum menggunakan rumus, terlebih dahulu dibuat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif dari data tersebut. Nah, tabelnya adalah sebagai berikut. Di sini kita harus mencari frekuensi kumulatif untuk setiap interval kelasnya. Nah, frekuensi kumulatif tersebut didapatkan dari banyaknya frekuensi yang kurang dari tepi atas untuk setiap interval kelas. Contohnya untuk kelas pertama, intervalnya 40 sampai 49. Untuk tepi atasnya yaitu 49,5. Nah, frekuensi yang kurang dari 49,5 yaitu 1. Berarti frekuensi kumulatifnya yaitu 1.
Untuk interval kelas kedua yaitu 50 sampai 59, tepi atasnya berarti 59,5. Nah, frekuensi yang kurang dari 59,5 yaitu 4, ditambah dengan frekuensi yang kurang dari 49,5 itu ada 1. Jadi frekuensi kumulatif untuk kelas interval kedua yaitu 5. Begitu seterusnya. Setelah semua tabelnya terisi, selanjutnya adalah menentukan nilai-nilai yang akan digunakan pada rumus. Jumlah datanya adalah 40, sehingga mediannya atau nilai tengahnya terletak di antara data ke-20 dan ke-21. Nah, data ke-20 dan 21 ini berada pada kelas interval keempat, yaitu 70 sampai 79. Nah, kelas interval tersebut kita namakan dengan kelas median. Melalui informasi kelas median tersebut, bisa kita peroleh tepi bawah kelas mediannya yaitu 69,5 dan frekuensi kumulatif sebelum kelas median tersebut adalah 13. Kemudian frekuensi kelas mediannya sama dengan 14. Diketahui juga bahwa panjang kelasnya sama dengan 10. Itu didapatkan dari jarak antara 70 sampai 79 itu 10 atau dinamakan dengan panjang kelas. Nah, secara matematisnya bisa diringkas sebagai berikut. TB-nya atau tepi bawahnya 69,5, kemudian N-nya sama dengan 40, FK-nya sama dengan 13, FI-nya sama dengan 14, dan P-nya sama dengan 10. Dari nilai-nilai tersebut, dapat kita hitung median dengan menggunakan rumus median data kelompok, dan diperoleh hasilnya 74,5, sehingga median dari nilai ujian siswa satu kelas tersebut adalah 74,5. Untuk yang ketiga yaitu modus, atau nilai yang paling sering muncul pada distribusi data berkelompok. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk MO itu sebagai modus, TB-nya tepi bawah kelas modus, D1-nya merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Kemudian D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan P-nya panjang kelas. Contoh soal. Berikut ini adalah nilai statistik mahasiswa jurusan ekonomi sebuah universitas. Berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? Penyelesaiannya, dari tabel di samping, kita bisa mengetahui bahwa modus atau nilai yang paling sering muncul terletak pada kelas interval keempat, yaitu 66 sampai 70. Karena kelas tersebut memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 27. Nah, untuk batas bawah kelas tersebut adalah 65,5. Frekuensi kelas sebelumnya yaitu 14, frekuensi kelas sesudahnya 21, dan panjang kelasnya sama dengan 5. Itu didapatkan dari jarak 66 sampai 70 atau bisa kita sebut dengan panjang kelas. Secara matematis bisa diringkas sebagai berikut. Tepi bawahnya yaitu 65,5. Kemudian D1-nya didapatkan dari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Didapatkan hasilnya 13. Untuk D2-nya didapatkan dari selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, didapatkan hasilnya 6. Dan panjang kelasnya sama dengan 5. Selanjutnya, dari nilai-nilai tersebut dapat kita hitung median dengan menggunakan rumus modus data berkelompok. Maka didapatkan hasilnya 68,92, sehingga modus nilai statistika mahasiswa adalah 68,92. Untuk yang selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data berkelompok.
Ukuran penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Ukuran penyebaran data ini terdiri dari yang pertama, simpangan rata-rata, yaitu nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau rataan hitungnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. SR simpangan rata-rata, FI-nya frekuensi, XI-nya sebagai nilai tengah, dan X-bar-nya sebagai rata-rata. Contoh soal, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Penyelesaiannya, sebelum menggunakan rumus, terlebih dahulu kita buat tabelnya untuk mempermudah perhitungan data. Tabelnya adalah sebagai berikut. Dalam tabel tersebut yang harus kita cari yaitu titik tengah, kemudian FI/XI, nilai XI dikurangi X bar atau nilai tengah dikurangi rata-rata, dan tabel yang terakhir kita harus mencari frekuensi dikalikan dengan XI dikurangi X bar. Untuk mencari nilai titik tengah didapatkan dari rumus setengah dikalikan dengan batas bawah ditambah batas atas. Contohnya untuk kelas interval yang pertama yaitu 41 sampai 45. Maka titik tengahnya setengah dikali 41 ditambah 45, hasilnya 43. Untuk FI/XI-nya, titik tengah tinggal dikalikan dengan frekuensi 43 dikalikan dengan 6, hasilnya 258. Sebelum kita lanjut untuk mencari nilai XI dikurangi X bar pada tabel, terlebih dahulu kita mencari nilai rata-rata. Didapatkan nilai FI/XI-nya 1635 dan FI-nya 30. Maka didapatkan nilai rata-ratanya adalah 54,5. Selanjutnya, untuk mencari nilai XI dikurangi X bar untuk setiap interval kelasnya, kita tinggal mengurangi setiap titik tengah yang sudah kita dapatkan dengan rata-rata. Contohnya untuk interval kelas pertama, titik tengahnya 43 dan rata-ratanya didapatkan 54,5. 43 dikurangi 54,5 didapatkan hasilnya negatif 11,5. Karena yang dicari adalah nilai mutlak dari XI dikurangi X bar, maka hasilnya 11,5. Dan begitu untuk seterusnya. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu kita tinggal mengalihkan setiap frekuensi kelas interval dengan nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Setelah data pada tabel di atas terisi penuh, lalu baru kita mencari simpangan rata-rata. Nah, didapatkan hasilnya 5,5. Jadi, simpangan rata-rata dari data kelompok di atas adalah 5,5. Yang kedua, ragam atau variasi, yaitu nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan S pangkat 2-nya sebagai ragam atau variasi, FI-nya sebagai frekuensi, XI-nya sebagai nilai tengah, dan X bar-nya sebagai rata-rata. Contoh soal, tentukan ragam atau variasi dari data berikut. Penyelesaian, sebelum menggunakan rumus, terlebih dahulu dibuat tabel untuk mempermudah perhitungan data. Tabelnya adalah sebagai berikut. Sama halnya pada saat kita mencari simpangan rata-rata, nilai yang harus kita cari yaitu titik tengah, kemudian FI/XI. Nah, bedanya untuk mencari XI kurangi X barnya itu harus dipangkatkan 2. Kemudian tabel yang terakhirnya, kalikan setiap frekuensi FI dengan XI dikurangi X bar pangkat 2.
Untuk mencari nilai XI dikurangi X bar pangkat 2 pada tabel, terlebih dahulu kita harus mencari nilai rata-ratanya. Nah, didapatkan FI-XI-nya 1635 dan FI-nya sama dengan 30. Maka didapatkan rata-ratanya 54,5. Kemudian kita tinggal mengisi setiap nilai XI kurangi X bar pangkat 2 pada setiap interval kelasnya. Nah, setelah data pada tabel di atas terisi penuh, lalu baru kita bisa mencari ragam atau variasi. Maka didapatkan hasilnya 22,53. Jadi, ragam atau variasi dari kelompok di atas adalah 22,53. Yang terakhir, simpangan baku, yaitu merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan S sama dengan simpangan baku, FI-nya frekuensi, XI-nya nilai tengah, dan X-bar-nya rata-rata. Contoh soal, tentukan simpangan baku dari data berikut. Penyelesaian. Sebelum menggunakan rumus, terlebih dahulu dibuat tabel untuk mempermudah perhitungan data. Tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk tabelnya ini sama persis pada saat kita mencari ragam atau variasi. Yang kita butuhkan yaitu titik tengah, FI-XI, kemudian XI dikurangi X bar pangkat 2, dan kalikan setiap frekuensi dengan XI dikurangi X bar pangkat 2. Dan jangan lupa untuk mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Untuk mencari nilai XI dikurangi X bar pangkat 2, didapatkan nilai rata-ratanya yaitu 54,5. Setelah data pada tabelnya terisi penuh, baru kita mencari simpangan bakunya. Nah, simpangan baku ini merupakan hasil akar dari nilai variasi atau ragam. Didapatkan hasilnya 4,75. Jadi, simpangan baku dari data kelompok di atas adalah 4,75. Oke, untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan sekian. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.